Halo semua, balik lagi di PJA Channel. Kali ini kita bakal ngajakin kalian jalan-jalan di salah satu daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, bisa kalian lihat ini untuk kondisi pemukiman warganya. Jadi ini tuh desa teman-teman, banyak penduduknya, cuman emang disekatin sama kebun karet, kemudian disekatin dengan pekarangan kosong, jadi nggak serapat kalau di kota. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini kanan kiri bener-bener masih banyak pohon-pohon dan tanaman-tanaman gitu. Ini untuk rumah-rumahnya, alhamdulillah rumah-rumahnya udah lebih bagus ya teman-teman dari zaman dulu dan zaman-zaman sebelumnya. Nah, jadi perlu diketahui daerah ini itu merupakan salah satu tanah transmigrasi pada tahun 1982 ketika kepemimpinan Presiden Soeharto sebagai upaya pemerataan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, untuk warga transmigrasinya itu dari Jawa teman-teman, penduduk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ada dari Bali juga, ada dari Jakarta, ada dari Yogyakarta, dan dari berbagai macam daerah dengan yang diplotkan atau ditempatkan di berbeda-beda desa. Jadi desanya tuh nggak jadi satu gitu, berbeda-beda. Kalian bisa ngelihat kondisinya. Ini yang kita lewatin ini jalan antar desa ya teman-teman. Kalian bisa lihat jalannya terbuat dari tanah, dan ketika musim hujan itu licin banget, sampai sering banget orang kepleset. Kalau musim kemarau debunya Masya Allah. Dan ini di sebelah kanan ada orang yang nyari rumput buat ternak. Jadi mayoritas masyarakat di sini itu bekerja sebagai peternak, kemudian petani perkebunan, kemudian pedagang, kemudian ada juga yang pengrajin. Ini teman-teman, kalian kalau tahu tuh kayak semacam pelepah kelapa sawit yang dipotong-potong buat jadi tirai kayak gitu, itu juga ada. Dan ini masih benar-benar kayak hutan ya, karena perkebunan kelapa sawit memang mayoritasnya. Karena kita tahu ya teman-teman, Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia. Nah, ini untuk kondisi masyarakat yang udah agak rapat. Nih, kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada rumah-rumah yang emang bener-bener rumah-rumah transmigrasi nanti teman-teman. Nanti kita tunjukin. Ini masih di jalan-jalan desanya ya. Nah, jadi tuh sebelum ada kemudian kelapa sawit, kemudian karet, ini tuh bener-bener masih hutan belantaran yang banyak monyet, banyak beruang, banyak babi, banyak anjing. Kalau anjing sampai sekarang sih ya, anjing, ular, biawak itu sampai sekarang masih kayak hewan liar biasa kalau di sini. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kiri ada kayu bakar, terus ada rumah-rumah yang benar-benar rumah asli Tran. Kalian bisa lihat rumah asli Tran tuh benar-benar yang dari kayu teman-teman, dalamnya masih tanah. Jadi dulu zaman transmigrasi kan setiap orang yang transmigrasi itu dikasih jaminan. Nah, jaminannya itu berupa rumah di atas 1 hektar 3/4, kemudian dibekali 2 hektar buat perkebunan dan pekarangan. Kemudian untuk transportasi dari Jawa ke Sumatera itu sepenuhnya ditanggung pemerintah, dan mereka itu mendapatkan jatah beras itu tuh sekitar 1 tahunan. Jadi dalam 1 tahun mereka dapat jatah ini loh, sembako dari pemerintah. Untuk pemerintahnya sendiri itu tuh masih kayak KUPT ya, Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi. Nah, di sini kan bisa lihat aktivitas penduduk. Ini mereka lagi melakukan pemupukan kelapa sawit. Dan ya ini pekerjaan mereka sehari-hari itu seperti ini teman-teman. Emang bener-bener
bergantung pada sumber daya yang ada gitu di sektor pertanian maupun perkebunan dan peternakan. Nah, perkebunan kelapa sawit sendiri itu baru mulai ada, ini kan program pemerintah di tahun 1994. Dan perkebunan karet itu sistemnya individu. Jadi kalau karet itu dari masing-masing penduduk sendiri, inisiatif, nggak ada campur tangan dari pemerintah. Untuk kelapa sawit sendiri itu umurnya dari pertama kali ditanam sekitar 4 tahun dia baru berbuah, teman-teman. Dan itu masih berbuah, baru-baru, ibaratnya masih belajar berbuah itu sekitar umur 4 tahun. Kemudian benar-benar yang berbuah udah melimpah itu 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, ketika berbuah, musim panennya itu jatuh setiap 2 minggu 1 kali. Untuk harganya sendiri itu benar-benar menyesuaikan ya, jadi tidak ada patokan harga. Ada musim dimana harga kelapa sawit murah, ada dimana musim kelapa sawit itu harganya mahal. Nah, untuk saat ini karena banyak replanting atau peremajaan atau penebangan kelapa sawit untuk ditanam yang baru, jadi harga kelapa sawit lumayan tinggi. Bandrolnya antara 2.700 sampai 3.000 per kilogram. Nah, daerah ini itu baru ada listrik tahun 2006-2007, teman-teman. Jadi sebelumnya itu masyarakat bergantung pada mesin diesel yang dibeli secara bersama-sama, jadi kayak patungan hidupnya setiap pagi dan malam hari gitu. Dan sampai sekarang pun listrik itu udah sering banget mati, teman. Jadi nggak asing kalau di sini tuh udah biasa deh mati listrik tiap hari. Dan tiap mati listrik ya jaringannya nggak ada, karena emang satu desa itu satu jaringan. Bahkan ada desa yang nggak ada power jaringannya sama sekali, harus keluar rumah atau harus berpindah ke yang agak dekat dari jaringan. Ini untuk kondisi kelapa sawitnya. Dan ini kelapa sawit yang usianya sekitar 17-20 tahun. Kan bisa lihat ada aktivitas penduduk. Ini lagi panen kelapa sawit ya. Mereka tuh kayak biasanya pakai pisau. Kalau orang situ biasanya bilangnya egrek, buat ngambil buah gitu. Nanti buah yang udah diambilin sama si pembeli pakai mobil truk. Jadi diambil di tempat gitu kebanyakan, teman-teman. Nah, kelapa sawit ini sendiri itu panennya 2 minggu sekali ya kalau misalnya udah berbuah. Kalau belum berbuah sekitar 4 tahun itu baru mulai berbuah. Selain menjadi petani dan berkebun, masyarakat itu juga banyak yang jadi peternak gitu. Tapi peternakannya ya peternakan seperti ini gitu. Peternakan dengan sistem rakyat yang benar-benar ya beternak dengan tujuan untuk tabungan gitu. Mereka orientasinya ternak harus makin banyak gitu. Jadi ketika ternak gemuk tidak langsung dijual, jadi dijadikan tabungan, prinsipnya semakin banyak gitu. Nah, ini adalah salah satu penyuluhan ya, teman-teman. Ini ada petugas peternak itu yang biasanya ngobatin sapi. Selain ngobatin sapi itu, biasanya petugas peternakan juga melakukan penyuluhan, teman-teman. Gimana sih sistem pakan yang baik, ransum yang bagus, kemudian seperti apa yang harus dilakukan terkait dengan seputar masalah kesehatan hewan gitu. Nah, ini hal yang menarik, teman-teman. Jadi sebelum zaman berkemajuan seperti saat ini sekarang ya, zaman dahulu itu masih banyak orang yang membayar menggunakan hasil bumi, teman-teman. Jadi kayak misal ada ternak yang sakit, kemudian diobatin, ya dibayarnya pakai kacang, kemudian pakai beras, pakai jagung, kayak gitu, teman-teman. Jadi bener-bener ya kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah pasar ya, teman-teman. Ini tuh pusat perbelanjaan lah bisa dibilang. Kan bisa lihat masih seperti ini kondisi pasarnya. Ini untuk pemukiman desanya. Ini desa, salah satu desa Mesuji juga, tapi jalannya udah lebih baik, teman-teman, karena udah di koral, udah bagus gitu. Nah, mungkin cukup sekian, teman-teman, video kita hari ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. See you on the next video. Bye bye.